Pertamina Hulu Energy atau PHE memiliki visi untuk menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia. Sementara misi PHE adalah melaksanakan pengelolaan operasi dan portofolio usaha sektor hulu minyak dan gas bumi secara profesional dan berdaya laba tinggi, serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Terkait dengan keberlanjutan, PHE juga telah memiliki kebijakan keberlanjutan atau sustainability policy yang mencakup inisiatif yang dilakukan untuk mengintegrasikan strategi dan aktivitas perusahaan dengan lebih baik dalam konteks ESG atau Environmental, Social, and Governance, terutama dengan berkontribusi terhadap sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi, dan pembangunan sosial. Strategi tersebut dimaksudkan untuk mendorong keberlangsungan, keterbukaan, dan pengembangan pekerja dalam organisasi bisnis. Kebijakan keberlanjutan ini merupakan komponen dari Operational Excellence di PHE untuk berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals. PHE berambisi menjadi perusahaan energi global yang terkemuka dan bereputasi baik serta diakui sebagai environmental friendly company, societal responsible company, dan good governance company. Proyek kami yaitu Waste to Energy for Community, WASTECO, yang merupakan inisiatif inovasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan, gas metan untuk membantu menangani masalah sampah sekaligus penyediaan kebutuhan gas rumah tangga dan UMKM di Kelurahan Manggar, Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia. Program WASTECO bertujuan untuk menurunkan resiko perusahaan sekaligus mendukung ketersediaan akses energi yang lebih terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan sebagai sumber energi terbarukan bagi masyarakat. Pelaksanaan program telah memperlihatkan pencapaian signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mendukung SDGs 5, 7, 8, 11, dan 13. Peningkatan akses masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan, terjangkau, berkelanjutan, berkontribusi pada SDGs 7 pada indikator dengan mendukung sambungan jaringan gas untuk rumah tangga. Pemanfaatan energi baru terbarukan berkontribusi terhadap reduksi emisi 296.356 ton CO2 ekuivalen per tahun dan mendukung SDGs 13. Selain itu, penyediaan EBT bagi masyarakat telah memberikan peluang kesempatan kerja bagi 28 UMKM untuk mendapatkan penghasilan per bulan. Hal ini mendukung SDGs 8, yaitu proporsi lapangan kerja informal. Pemberdayaan 48 perempuan berdikari dan mandiri dengan pengembangan usaha UMK, pengelolaan bank sampah, dan pengelolaan distribusi gas metana berkontribusi pada SDGs 5. Manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dengan adanya program WASTECO ialah masyarakat bisa menghemat biaya memasak dengan iuran per bulan hanya 10.000 dan angka ini jauh lebih murah dibandingkan biaya pemakaian gas LPG sebelumnya yang mencapai 75.000 hingga 100.000 per bulannya. Dan WASTECO sendiri juga telah memberikan sejumlah dampak keberlanjutan dalam bidang lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan, mencakup diantaranya dalam bidang lingkungan, pemanfaatan gas metan sebesar 820.800 meter kubik per tahun sebagai sumber energi telah berkontribusi pada reduksi emisi sebesar 296.356 ton CO2 ekuivalen per tahun. Dari sisi ekonomi, adanya penghematan biaya memasak sejumlah 456 juta per tahun dari seluruh warga secara total. Kemudian selain itu ada juga pengurangan penggunaan LPG 3 kilo sejumlah 18.240 tabung per tahunnya. Kemudian ada juga peningkatan pendapatan UMKM dengan penggunaan atau pemanfaatan gas metan sebagai sumber energi sebesar 52 juta per tahun. Dan program WASTECO ini juga meningkatkan kohesi sosial dengan adanya iuran kas yang terkumpul hingga 45,6 juta per tahun yang kemudian dikelola masyarakat dan kelompok pengelola distribusi gas metan untuk pemeliharaan distribusi gas metana. Dari sisi sosial, distribusi gas metan telah menjangkau 380 sambungan rumah
dan dimanfaatkan oleh lebih dari 1.520 warga dengan aman. Selain itu ada 48 perempuan yang menjadi pengelola distribusi gas metan dan berdaya dengan adanya gas metan sebagai sumber energi bagi masyarakat. Dari sisi well-being, ada 28 UMKM yang bisa mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan gas metan dan telah terbentuk 3 kelompok saat ini di lingkungan Kelurahan Manggar dari program Westeko. Yang pertama adalah pengelola gas metan, kemudian bank sampah, dan kelompok satuan tanggap darurat. Berdasarkan kajian Social Return on Investment atau SROI yang dilakukan untuk program Westeko di tahun 2023 telah diperoleh hasil 1:11.45. Angka ini menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan perusahaan dalam program pemberdayaan Westeko ini telah memberikan manfaat sosial bernilai lebih dari Rp11. Di samping itu, PHE juga telah melakukan replikasi guna menyebarluaskan teknologi penangkapan dan pendistribusian gas metana. Replikasi saat ini telah dilakukan di Desa Taro, Gianyar, Bali, dan juga di lingkungan Ring 1 di operasi wilayah kerja PHM di Kecamatan Samboja. Kegiatan replikasi di Desa Taro juga telah memberikan penghematan biaya operasional bagi usaha restoran yang dikelola Pokdarwis Desa Taro dengan pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi dari limbah lembu suci. Tantangan yang kami hadapi meliputi tantangan secara geografis, teknis, dan sosial. Secara geografis, wilayah sekitar berupa perbukitan dengan kontur wilayah naik turun. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas distribusi gas metana. Secara teknis, adanya komposisi di TPAS yang tidak terpilah dengan baik, sehingga terkadang gas yang dihasilkan di sumber tidak maksimal terserap. Secara sosial, suku bangsa di wilayah sekitar program Westeko majemuk dan tingkat pendidikan masih terbilang rendah. Tantangannya, bagaimana mengkomunikasikan program dan kegiatan Westeko bisa diterima semua kalangan dan alur distribusi gas metana tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Hal yang kami lakukan untuk mengatasi tantangan geografis dalam integrasi core kompetensi PHE, mengembangkan alat separator untuk menjaga stabilitas cadangan gas di beberapa titik krusial, sehingga masalah geografis ini bisa teratasi dan aliran gas metana bisa didistribusikan dengan merata. Sedangkan untuk mengatasi tantangan secara teknis, kami menginstalasi alat kepala sumur di landfill 5 dan landfill 6 yang saat ini dijadikan tempat pembuangan utama. PHE juga mengembangkan bank sampah untuk mengedukasi masyarakat melakukan pemilihan sampah dari sejak rumah tangga. Untuk mengatasi tantangan sosial, kami mengajak setiap unsur elemen di dalam tatanan kelompok masyarakat untuk dilibatkan dari sejak perencanaan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi dari kelompok rentan seperti lansia, pemulung, dan orang tidak mampu lainnya. Saat ini telah terbentuk 3 kelompok masyarakat, 1 kelompok pengelola gas metana yang bertugas mengelola pendistribusian gas metana termasuk perawatan, 2 satuan tim tanggap darurat yang bertugas menjaga keamanan distribusi dan tindakan cepat apabila terjadi kondisi emergensi, dan 3 kelompok bank sampah gas metana selain untuk ekonomi juga berfungsi mengedukasi dan mempromosikan ke masyarakat mengenai pemilahan sampah sebagai upaya penanganan sampah di aspek hulu sampah TPAS Manggar.